A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Adi Muzaki. Saya dari kelas PAI 3A akan menjelaskan tentang aplikasi Canva dan akan mempraktekkan cara pembuatan presentasi di aplikasi Canva. Nah, pertama-tama di sini kita bisa cari Canva terlebih dahulu. Nah, sudah ada, kita bisa masuk ke yang paling atas. Nah, jadi ini tampilan utama atau tampilan layar pertama di aplikasi Canva ini sendiri. Kalau misalkan teman-teman udah punya akun, kalau udah punya, teman-teman bisa masuk di sini. Kalau misalkan belum punya, teman-teman bisa daftar dulu untuk masuk ke aplikasi Canva ini. Nah, karena saya udah punya, jadi login menggunakan akun yang sudah ada. Nah, kalau misalkan teman-teman udah login, kalau misalkan teman-teman udah login, nanti tampilan utama atau tampilan pertama di Canva itu sendiri ini seperti ini. Nanti ada docs, ada papan tulis, ada presentasi, ada media sosial, video, produk cetak, situs web dan lain-lain. Nah, karena di sini kita akan membuat presentasi, jadi di sini kita klik di buat desain, lalu masuk ke presentasi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu fitur-fitur apa aja sih yang ada di Canva ini sendiri. Nah, yang pertama di sini ada fitur template. Template ini sendiri kegunaannya buat kita itu bisa memilih apa yang kita inginkan. Misalkan kita ingin memilih tugas presentasi yang ini, nanti kita bisa memilih dan kita bisa mengedit sendiri di template ini sendiri. Jadi di template ini juga bukan hanya sekedar ada presentasi buat PPT dan lain-lain. Ini juga di sini ada juga kita bisa membuat banner, bisa membuat pamflet dan lain-lain. Nah, di sini juga ada elemen di sini tuh berfungsi buat nambahin elemen-elemen apa aja sih yang kita ingin mau masukin ke sini. Misalkan kita di sini kita ingin mencari buku. Nah, kalau misalkan udah ada, nah nanti tuh akan muncul tampilan seperti ini. Di grafis nanti akan ada buku-buku banyak dan kita bisa memasukkan yang kita inginkan. Nah, di teks ini sendiri ini bisa untuk memasukkan judul, subjudul, atau misalkan memasukkan materi presentasi yang akan kita presentasikan. Merek ini sendiri ini bisa diakses hanya dengan pengguna Canva Pro aja. Nah, buat unggahan ini sendiri, ini unggahan bisa memasukkan foto atau video atau audio ke dalam presentasi kita. Nah, untuk gambar ini sendiri, ini bisa untuk membuat gambar atau coret-coret lah intinya. Kayak misalkan ini bisa diubah jadi warna biru, ini bisa diubah gambar misalkan gambar yang kita inginkan atau kayak gimana. Nah, ini untuk menghapusnya. Nah, di sini juga ada proyek di sini itu. Nah, ini tuh nanti akan muncul hasil dari apa yang udah kita buat. Misalkan kita udah buat seperti ini pamflet, nanti akan ada muncul di sini. Jadi, kalau misalkan teman-teman udah ngedit, jangan takut file teman-teman itu hilang. Jadi, nanti bakal ada di folder proyek ini. Nah, lanjut ke cara untuk pembuatan presentasinya. Di sini misalkan teman-teman pengen bikin presentasi menggunakan template yang ini. Nanti kita bisa pilih dan jangan lupa untuk menggunakan terapkan seluruh halaman template karena kalau misalkan ditambah satu-satu gini nanti yang munculnya tuh cuma satu gitu loh. Nggak akan muncul semuanya. Udah muncul semuanya kayak gini kita bisa ubah misalkan tugas presentasi ini bisa kita ubah menjadi matkul pelajarannya misalkan IT pembelajaran. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, ini tuh bisa diubah lagi. Kita bisa mengubah teks. Nah, ini fungsinya ini tuh untuk mengecilkan font yang ada di yang ada di slide PPT. Nah, ini juga yang ini ada untuk menggunakan atau untuk mengganti font sesuai yang kita inginkan. Di sini ada banyak font, teman-teman bisa bebas pilih. Misalkan mau pakai ya ini. Nah, nanti bisa diubah semua ke font yang kita mau. Nah, kayak gini. Ini sudah jadi. Nah, kalau misalkan
teman-teman pengen ngubah misalkan di sini anggota tim, ini tinggal ubah aja dari mulai satu, ini misalkan nama saya sendiri, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, misalkan kita juga bisa mau ganti ini, tinggal klik aja, klik 2 kali, nah langsung bisa diganti jadi ini. Atau misalkan mau masukin materi yang ingin teman-teman buat. Kalau udah seperti ini, di sini kita bisa memilih durasi. Durasi di sini tuh buat pemutaran aplikasi atau pemutaran slide presentasi teman-teman. Nah, misalkan pengen ubahnya tuh ke 10 detik atau ke 30 detik, itu bebas, terserah teman-teman. Nah, misalkan sini saya ingin mengubah menjadi 10 detik. Nah, jangan lupa di sini kita harus menggunakan terapkan ke semua halaman. Karena kalau misalkan nggak diterapin ke semua halaman, nanti yang berubahnya itu yang pertama aja. Jadi yang semuanya itu nggak akan berubah. Kalau misalkan diterapin ke semua, otomatis semuanya juga berubah menjadi 10 detik 10 detik. Jadi nggak perlu capek teman-teman ngubah-ngubah semuanya 10 detik 10 detik, cukup klik yang terapkan ke semua halaman ini. Kalau udah selesai, nah misalkan teman-teman pengen lebih menarik nih file presentasinya tuh, nanti bisa dimasukin animasikan ini. Nah, misalkan pengen milih yang ini. Nah, ini bisa dianimasikan, misalkan pengennya tuh saat masuk aja kayak gini, atau misalkan saat keluar doang, misalkan kayak gini, atau bisa juga di keduanya kayak gitu. Nah, misalkan pakai dua sama yang ini animasikan juga, tapi ini yang beda. Nah, ini bisa klik keduanya langsung, bisa juga ke terapkan ke semua halaman, tinggal klik di sini langsung jadi. Nah, kalau misalkan udah dipencet animasikan itu, kita bisa memulai atau mencobanya, dan nanti akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi pas keluaran juga nanti ada animasinya. Pas begitu pergantian ada animasinya. Jadi file yang asik ini tuh, yang animasi yang asik ini tuh kayak gini. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen membuat presentasi kalian lebih menarik gitu ya, itu bisa menggunakan animasi itu. Nah, mungkin cukup sekian. Jadi teman-teman bisa juga di sini tampilkan hasil dari teman-teman yang udah edit, misalkan di layar penuh, atau tampilkan presenter, tampilkan rekaman, atau tampilkan ini. Kalau misalkan buat tampilkan dan rekaman itu bisa membuat nanti kita muncul wajah kita tuh di sini. Jadi bisa ngerekam sambil ngerekam diri sendiri gitu. Nah, bisa juga nanti bagikan kalau misalkan teman-teman pengen kolaborasi. Kolaborasi di sini kan, kolaborasi dalam artian di sini itu misalkan teman-teman pengen diedit sama 2 orang atau 3 orang lebih. Nah, di sini bisa klik ganti dari yang awalnya hanya Anda yang bisa mengakses jadi yang punya tautan. Jadi kalau misalkan yang punya tautan ini tuh nanti tinggal disalin, di-share ke teman-teman kalian yang pengen juga ngedit aplikasi ini di aplikasi Canva ini sendiri. Nanti bisa ngedit, ngelanjutin atau kolaborasi hasil teman-teman yang udah diedit sama teman-teman, bisa dilanjutin gitu. Kalau misalkan udah, kita bisa unduh. Nah, di sini bisa juga banyak disarankan, ada cetak PDF, PDF standar, PPT, video, ada JPG, ada PNG, dan lain-lain. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.